Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa nikmat sehat, kita bisa puasa hari ini, menjalankan ibadah puasa Ramadan yang begitu indah. Juga dengan kasih sayang Allah kita mendapatkan nikmat iman Islam di dada kita. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi Allah al-Amin, Nabi Allah Muhammad. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang tentunya kita terus pelajari adab-adabnya, sunah-sunahnya dari hadis-hadis beliau, sehingga kita bisa melaksanakan perilaku kita hari-hari dengan perilaku-perilaku sunnah, sehingga kita pantas menjadi umatnya, tergolong sebagai umatnya, dan pantas untuk mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Siswa dan santri merah putih yang saya sayangi, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ta'lim kita. Kita belajar hari ini tentang iman dan sholat. Ini kalau istilah kerennya adalah ngobrol perkara iman. Iman ini harus terus kita perbaharui. Kenapa? Karena iman ini tiap hari akan sedikit demi sedikit kadang terkikis oleh bisikan-bisikan setan, oleh bisikan-bisikan jin, kehidupan dunia, kilauan dunia. Ini akan mengikis iman kita. Kalau kita tidak memperbaharui tiap hari, maka iman kita akan semakin tergerus. Contohnya nih, hal-hal yang terkecil saja, itu yang kadang-kadang akan mengikis, yang tanpa kita sadari. Ya, kalian masih keluarga, masih ikut orang tua misalnya. Kalau kalian sampai sempat terbesit dalam pikiran kalian begitu masalah makanan sekalipun, kalian bilang, untung ada bapak saya, maka kita bisa makan. Nah, ini saja, itu kata-kata itu sudah mulai mengikis iman kita, sudah mulai menggelincirkan iman kita. Kenapa? Karena kita tahu Rob Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kita, dan Allah yang memelihara kita. Maka yang memberi rizki itu adalah Allah. Jangan sampai salah ngomongnya. Untung ada bapak saya, itu udah mulai tergelincir. Nah, maka agar tidak tergelincir, gimana caranya? Kita harus memperbaharui iman. Bagaimana cara memperbaharui iman? Rasulullah SAW dalam sabdanya, jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujidu imanana? Qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Kata Rasulullah, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Beliau menjawab, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, dengan memperbanyak mengulang-ulang kalimat iman, maka dengan sendirinya iman akan terwujud dalam diri kita. Maka zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga setiap hari yang kita bicarakan adalah iman, yang kita dengar, yang kita lihat adalah perkara iman. Bahkan yang terlintas dalam hati adalah perkara iman. Kalau yang diusahakan terus-menerus adalah perkara iman, maka insya Allah iman kita akan dijaga dan akan meningkat sampai kita berjumpa dengan Allah. Dan tidak diragukan lagi, orang yang terus mengusahakan imannya pasti matinya husnul khotimah dan mampu mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya sebelum mati sakaratul maut
bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Dan itu perlu latihan. Perlu latihan, nggak bisa yang namanya latah. Yang namanya latah itu pasti apa yang dia lakukan tiap hari. Betul nggak? Kalau burung beo itu hanya hafalan, tidak masuk ke hati. Bisanya hanya satu kata, 1-2 kata, kan gitu. Jangan sampai kita hanya seperti burung beo yang hanya 1-2 kata saja kita mengucapkan. Jadi kalimat la ilaha illallah harus kita terus biasakan. Maka orang-orang dulu salafus soleh itu terus berzikir. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka di akhir kalimat akhir di saat mau meninggal itu mampu gitu. Coba kalian kalau tiap hari ngobrolin masalah, misalnya ngobrolinnya masalah apa ya gitu ya, bintang Korea misalnya, bintang Korea terus yang diingat-ingat, bintang Korea yang diingat-ingat, bintang Korea terus yang diingat. Apa kalau pas lagi kepentok? Yang latah itu biasanya yang sering diingat-ingat dan dikatakan gitu. Tapi kalau dalam hati kita selalu mengucapkan kalimat Allah, 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 tersandung pun kita ucap Allah. Gitu. Sakit pun kita bilang Allah, bukan aduh, tapi udah Allah. Kenapa? Karena sudah habit, udah biasa dilakukan. Maka diantaranya latihannya supaya iman kita terus meningkat dengan membicarakan pentingnya iman. Bicarakan terus di majelis-majelis iman. Ketemu teman-teman bicarakan yang iman-iman, ngobrol perkara iman. Kalau iman seseorang itu sudah baik, maka dengan sendirinya amalnya akan diperbaharui oleh Allah. Ya. Perbaikan itu akan terjadi dengan sendirinya. Nah, yang kedua, bagaimana? Setelah iman ini diperbaiki, otomatis nanti mulainya dari mana? Dari amalan-amalan. Amalan yang pertama, yang utama adalah sholat. Awalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Fa in saluhatu saluhalahu sairu amalihi. Wa in fasada sairu amalihi. Awal perkara yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Dan apabila buruk sholatnya, maka buruk seluruh amalnya. Jadi utama sholat. Kalau sudah beriman, maka terus kita utamanya pasti orang itu mau sholat. Karena dengan sholat kita memperbaiki dan diperbaiki oleh Allah. Latihan yang pertama kali dengan memperbaiki zohir batinnya sholat, dengan menghadirkan keagungan Allah di dalam sholat. Anta'budallahu ka'annaka turahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Ya, kalau udah bicara iman dalam sholat begitu, menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Jika tidak dapat melihat Allah, maka merasa Allah melihat kita, gitu. Jadi mengimaninya, menjalankannya, menghadirkan, menzohirkan batinnya sholat, dihadirkan di keagungan Allah di dalam sholat. Terus mulai bisa menyelesaikan masalah dengan sholat. Menyelesaikan masalah dengan sholat. An Hudzaifah qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khazabahu amrun fazi'a ila shalah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi suatu kesulitan, beliau segera menjalankan sholat. Ini artinya sudah mulai wasta'inu bisobri washolah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Itu bukti kalau beriman. Kalau sudah beriman, maka kalau ada masalah sholat 2 rakaat.
Mencari pertolongannya melalui sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Ini ada di surat Al-Baqarah 45. Al-Baqarah 45. Jadi semangat 45. Al-Baqarah 45. Setiap ada masalah sholat. Nah itu namanya udah ciri orang yang beriman. Percaya sama pertolongan Allah. Dan hanya sholat itulah pertolongan kita. Mulai sholat dan sabar. Ya, gitu ya. Sementara kita bicara tentang iman dan sholat. Ini dulu. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Ingat yang pertama tadi, perbaharui iman dengan membicarakan tentang iman dan majelis-majelis iman. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.